Hai, ketemu lagi dengan saya Nia Widya dari PT IMS Paramitra. Nah teman-teman, di video sebelumnya, nanti teman-teman klik di atas untuk nonton, kita sudah bahas bagaimana pandemi melanda dunia, ya, terutama Indonesia, impact-nya seperti apa, dan kita harus berubah dari keadaan tersebut. Nah, keadaan itu pasti di lingkungan pekerjaan kita mempengaruhi banyak hal, dan salah satunya adalah bagaimana kita bisa memberikan training, tapi semuanya virtual. Nah teman-teman, kita akan masuk nih ke pembahasan apa saja yang mesti kita lakukan untuk kita kita improve skill kita di cara membawakan training online. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, teman-teman silahkan subscribe dulu, share, dan like di bawah ini, apa di atas ya, jangan lupa. Oke, sekarang kita masuk teman-teman. Nah, di bagian paling penting untuk kita memberikan training online teman-teman adalah, kalau teman-teman ingat kemarin saya bahas yang pertama adalah prepare to lead. Nah, kalau prepare berarti kan mempersiapkan. Ya mungkin ada yang bilang ya, kalau saya membawakan training saya mempersiapkan, ya, saya siapin trainingnya, materinya, terus saya berdoa semoga Tuhan memberikan kelancaran dalam membawakan training. Tapi ya itu nggak cukup teman-teman. Kalau kata Benjamin Franklin, by failing to prepare, you are preparing to fail. Nah, jadi kalau kita gagal dalam mempersiapkan, artinya kita sudah mempersiapkan diri kita untuk gagal dalam menyiapkan training. Nah, ini kan jangan sampai terjadi teman-teman. Apalagi semuanya virtual. Dan itu teman-teman, virtual dengan offline itu berbeda. Environment-nya berbeda, cara kita membawakan berbeda. Bayangkan yang tadinya kita offline, kita bisa tatap muka, kita ngobrol langsung, kita tanya dua arah. Kalau online kita berhadapan dengan laptop dan ya muka mereka dalam laptop, bagaimana kita tahu mereka menyimak apa yang kita bawakan dalam training online. Nah ini teman-teman, persiapan pertama yang paling penting adalah prepare to lead. Yang pertama adalah teman-teman update your lesson plan script. Zamannya kita membawakan training, apalagi online, tantangannya berat. Jadi teman-teman, penting sekali pertama teman-teman menyiapkan rencana skripnya. Semuanya teman-teman persiapkan dengan matang. Yang pertama yang pasti training material, itu penting banget teman-teman. Bayangkan training, tapi teman-teman sendiri bingung materi trainingnya seperti apa, terus material apa yang dibutuhkan, teman-teman bingung. Nah, dari awal teman-teman persiapkan dulu apa yang mau dibawakan. Kemudian kita butuh material apa? Oke, kita butuh background kah? Kita butuh musik background kah? Itu teman-teman persiapkan di awal. Kalau ngomongin material berarti teman-teman ada yang namanya handouts, ya kan? Material dari trainingnya. Kemudian ada tempat untuk menyimpan. Jadi kan yang namanya biasa kita kasih kertas. Ini nggak bisa teman-teman. Kita dalam bentuk pastinya adalah file. Di mana teman-teman mau taruh? Di Google Drive kah? Terserah teman-teman tempatnya di mana, tapi persiapkan selain training material adalah tempat untuk mengupload training material tersebut. Mau itu dari handout, terus kemudian teman-teman itu apakah kuis, lain sebagainya, pre and post test, taruh di satu tempat di mana mereka tinggal download, tinggal ambil, nggak tercecer di mana-mana. Kemudian adalah lesson plan checklist. Maksudnya apa? Teman-teman, yang namanya teman-teman membuat training, apalagi online, kita punya satu keuntungan. Ketika kita buat skrip, kita mau nyetek, nggak ketahuan teman-teman. Kenapa? Mereka nggak bisa lihat contekan kita. Jadi penting teman-teman punya checklist itu. Kita bikin skripnya apa yang mau diomongin. Yang kedua, punya pertanyaan-pertanyaan yang mau kita bawakan ke atau yang mau kita tanyakan ke peserta. Oke, terus kita juga tulis checklist lain pertanyaan adalah kira-kira nih ya, pertanyaan apa yang ingin kita dapatkan dari training kita atau dari peserta kita. Kemudian kita buat skrip itu adalah rangkuman dari apa yang mau kita bawakan, supaya apa? Rangkuman kita tepat sasaran dan tidak meleset dari apa yang sudah kita persiapkan. Oke, itu yang pertama tadi, update your lesson plan script. Nah, kemudian teman-teman, apa sih yang mesti kita persiapkan lagi? Yang kedua ada yang namanya practice your script.
kita udah siapin tadi kan ya, semuanya udah cakep. Nah, tapi masih ada satu lagi, kita belum latihan. Kita harus latihan skripnya kita. Supaya apa? Kita tahu pas kita ngebawain ini udah oke semua. Nah, masalahnya teman-teman, latihan ini karena kita kan pakai media online ya teman-teman, virtual. Jadi kita harus memakai intonasi suara, kemudian nada bicara kita harus tepat sasaran. Nah, itu yang kita latihan teman-teman. Dari skrip yang ada, pertanyaan yang ada, kita pakai menggunakan tones yang efektif, ya kan? Nada bicaranya udah harus pas, iramanya harus pas, intonasi harus pas, itu kita latihan. Kemudian kita latihan bagaimana bertanya. Jangan bertanya, kok nanya aja mesti latihan. Pastinya. Terkadang kita nggak sadar pertanyaan yang kita lontarkan itu tepat atau enggak. Nah, dengan kita latihan, kita jadi dapat sendiri nih irama enaknya. Oh, kalau saya nanya dengan cara kayak gini nggak enak, tapi kalau saya nanya dengan cara kayak gini enak. Nah, kita harus latihan bertanya. Dan yang paling penting yang ketiga teman-teman adalah oral review. Oral review di sini dimaksud adalah bagaimana teman-teman bisa merangkum dari apa yang teman-teman bawakan. Tapi tidak hanya apa yang kita bawakan, tapi ketika kita bertanya, kita bisa merangkum kembali apa yang audiens, peserta atau trainee jawab, itu kita harus rangkum kembali. Itu teman-teman, practice your script. Jadi jangan cuma persiapkan, tapi kita juga latihan. Oke? Nah, kemudian apa lagi sih yang mesti kita siapkan? Yang ketiga ada prepare the virtual environment. Ini penting, karena kita virtual, kita nggak ada di satu ruangan. Ruangan kita virtual semua. Jadi teman-teman pastikan kita punya attendance form, ya. Jadi kita punya form kehadiran. Teman-teman bisa pakai Google Form, teman-teman bisa pakai Microsoft Form, terserah. Seenaknya teman-teman, senyamannya teman-teman, yang digunakan di pekerjaan aja yang dipakai, itu teman-teman harus siapkan. Kemudian medianya, pakai apa? Pakai Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, itu disiapin. Nah, ngomongin masalah media ini teman-teman, selain teman-teman siapin, waktu teman-teman mau praktis aja langsung di media itu. Kalau pakai Zoom, langsung di Zoom teman-teman latihan. Langsung di Microsoft Teams teman-teman latihan atau di Google Meet. Supaya apa? Supaya dapat feel-nya waktu nanti ngebawain trainingnya. Kemudian pakai media-media lain. Selain kita preparing media, kita preparing apa? PowerPoint. Ya, banyak lah sekarang orang pakai PowerPoint, Canva, Slideshow, whatever yang teman-teman pakai itu harus disiapin. Kemudian, nah teman-teman di sini, karena kita pakai virtual ya, kadang-kadang kalau kita sendiri itu susah kan. Bahkan kalau offline aja harus ada yang ngebantuin kita, apalagi virtual. Jadi penting teman-teman preparing produser. Produser yang dimaksud di sini adalah orang yang membantu kita untuk menghandle hal-hal lain selain membawakan materi. Jadi misalnya dia yang membagikan form attendance-nya, dia yang membagikan material trainingnya atau link Google Drive misalnya. Terus kemudian dia yang mengontrol partisipan-partisipan atau audiens, itu ada tugas dari si produser. Misalnya ada yang nanya, ada yang mau menginterupsi atau apapun, itu nanti produser yang akan menyampaikan kepada trainer. Karena Pak trainer tidak bisa untuk mengontrol semua audiens. Kan dia nggak bisa lihat nih apa ada yang raise hand atau ada yang izin di chat room misalnya. Dia kan tidak bisa kontrol. Jadi inilah fungsi produser, membantu trainer dalam menghandle jalannya training. Nah, yang terakhir kalau kita di perusahaan, kita juga mempersiapkan yang namanya IT helper. Fungsinya apa? Kita nggak pernah tahu apakah ada masalah nanti di jaringan atau nanti ada masalah ketika dia mau mengakses Google Drive kah atau training material. Fungsi IT helper ini nanti membantu kita ketika ada masalah-masalah teknis terjadi. Oke, itu tadi saya udah bahas 3 teman-teman, dari update your lesson plan script, kemudian practice lesson scriptnya, kemudian prepare the virtual environment. Nah, yang keempat kita akan bahas adalah prepare the trainees. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan itu teman-teman, saya mau ngingetin lagi, jangan lupa teman-teman subscribe, share, sama like video ini dan video sebelumnya, supaya teman-teman nanti dapat benang merahnya ini pembahasannya seperti apa. Oke, sekarang saya lanjut prepare the trainees teman-teman. Nah, kita tuh udah siapin semuanya ya teman-teman, tapi kita juga harus mempersiapkan audiens kita. Maksudnya apa ya mempersiapkan trainees atau audiens ini? Nah teman-teman,
Persiapan ini akan terlihat nggak hanya untuk kita ketika kita membawakan, tapi akan terlihat di audiens atau di partisipan kita. Penting sekali kita memberikan undangan, kita invite mereka untuk hadir di training kita. Ini minimal banget loh, 7 hari sebelum training itu dimulai. Jadi mereka udah dapet nih undangannya, jadi mereka tahu akan diadakan training 7 hari sebelumnya. Kemudian teman-teman, penting sekali 2 hari sebelum training itu dimulai, teman-teman kasih reminder ke semua peserta bahwa akan diadakan training ini. Nggak harus teman-teman yang melakukan, produser bisa melakukan hal itu. Tapi ini penting harus teman-teman lakukan. Supaya apa? Trainingnya mengingat bahwa akan diadakan training. Karena gini loh, kalau offline kita tahu orang itu hadir, dan mau nggak mau dia hadir, nggak ada alasan dia nggak hadir. Tapi kalau virtual, oh saya harus meeting online lagi nih, oh saya harus ini. Nah, penting kita memberikan reminder itu ya teman-teman. Kemudian kita jangan lupa, kita ingatkan juga peserta itu di dalam invitation yang kita kirim adalah persiapkan laptop dengan webcamnya, kemudian persiapkan internet jaringan, ya kan, jangan sampai dia tahu mau training tapi jaringannya naik turun ya kan. Nah, kemudian adalah browser, ya kan, dia tahu pakai Zoom misalnya atau pakai Microsoft Teams, pakai Google Meet, dia siapkan browsernya, pakai apa, Mozilla Firefox, dia masuk. Apapun itu dia harus persiapkan supaya apa? Pas nanti training mau dimulai semua sudah siap. Nggak lagi kita harus nunggu karena ada masalah-masalah teknis yang sebenarnya sudah kita ingatkan jauh-jauh hari sebelum training itu akan dimulai. Nah itu jadi prepare the trainingnya juga kita harus persiapkan si peserta, oke, supaya pesertanya siap. Nah kemudian apa nih selanjutnya teman-teman? Persiapan yang harus kita lakukan. Prepare your training room. Training room di sini kan bukan lagi sifatnya offline ya, ruangan, bangkunya udah oke atau belum, snacknya udah ada apa belum, semuanya virtual. Jadi teman-teman siapin apa? Environmentnya, training roomnya, teman-teman butuh apa di training room itu, gitu loh. Jadi teman-teman lokasinya, nah namanya kita ini virtual, teman-teman harus tahu, ya inilah kita di rumah. Ya, mungkin ibu kita campur dengan ibu kita, mungkin anak kita, ya kan, mungkin saudara kita, ya kita harus meminimalisir misalnya lokasi di mana kita harus training. Oke, misalnya paling nyaman nih di rumah nih, di kamar. Karena apa? Ya, ini kan kamar sendiri ya, jadi sepi. Kemudian, suara kebisingan. Bayangin kita lagi training teman-teman, itu ada suara ibu masak, suara wajan, ya kan, atau suara anak kita lagi nangis atau lagi main, itu hanya ganggu, ya kan, kita nggak bisa konsen. Even kita pakai headset sekalipun, ya kan, itu kan suara akan masuk. Jadi penting bagaimana kita menentukan lokasi, kebisingan suara, lighting. Ya saya nggak suruh teman-teman beli lighting yang profesional, enggak, tapi at least nggak di tempat yang gelap, ya kan. Bayangin tempat yang gelap teman-teman training, itu kan kayak horor ya. Itu mau training atau kita mau, ya kan, serial yang lain, ya kan. Nah jadi penting sekali selain lokasi, suara, kemudian lighting ya teman-teman, itu harus dijaga. Nah kalau memang kita harus pakai background, ya kita buat dulu backgroundnya, kita bisa kirim ke peserta ketika kita mengirimkan invitation tadi teman-teman di pembahasan sebelumnya. Nah, jadi kita harus siapin training roomnya kita semaksimal mungkin, dan hal ini harus dipastikan juga ke trainingnya, ke pesertanya, bahwa mereka juga harus mempersiapkan lokasi mereka, kebisingan suara atau bahkan lightingnya dengan baik supaya ketika training tidak ada masalah-masalah yang sebenarnya sudah bisa kita antisipasi sebelumnya. Nah oke, teman-teman, ini yang terakhir teman-teman. Tadi udah kita bahas pembahasan kita mulai dari apa yang harus kita persiapkan. Yang paling penting adalah kalau kita sudah siapin semuanya, prepare the day of training. Kita udah siapin ini sebelumnya, sekarang kita mau training. Itu juga butuh persiapan kan? Apa sih yang mesti kita persiapin? Namanya training, walaupun ini virtual ya, bukan offline, kita juga harus pakai baju yang rapi dong. Jangan karena kita trainingnya cuma virtual, terus kita pakainya kaos oblong. Atau mungkin yang ngikutin nih pesertanya pakainya kuta. Oh my god, kan nggak boleh kan? Jadi pakai baju yang rapi, tetap harus sopan. Kalau harus formal, silakan pakai baju formal. Tapi kalau bisa semi formal, silakan untuk peserta. Tapi sebagai trainer, kita harus pakai baju yang rapi. Itu kunci penting banget teman-teman. Terus apa? Kita harus firm teman-teman. Walaupun itu virtual, tapi kalau kita grogi, kita nggak siap, semua tetap kelihatan.
Jadi kita harus firm sama diri kita bahwa kita menguasai materi dan kita bisa nyampein. Makanya penting teman-teman latihan skripnya dulu, gladi bersih lah gitu loh. Jadi penting dua hal tersebut. Kemudian apa? Teman-teman persiapan apa namanya? Musik, jangan lupa, ya kan? Gak ada musik nggak asik. Kemudian apa? Tadi background kita udah siapin semua. Countdown itu siapin teman-teman. Ketika kita akan mulai, biasanya kita ada coffee break kayak namanya training kan. Nah, pakailah countdown. Kenapa? Kita kan nggak bisa ya suruh orang ngumpul pakai mic. Halo tes, kita pada ngumpul nanti jam segini. Ya kalau mereka ngumpul. Tapi dengan adanya countdown, mereka bisa lihat berapa menit lagi kita harus kumpul. Berapa menit lagi tersisa untuk kita istirahat. Oke, jadi di coffee break atau di istirahat kita pakai countdown. Kemudian teman-teman jangan lupa kita pastikan skrip yang udah kita siapin nih buat nyontek tadi, ya kan? Kan tadi saya bilang ya, kalau di virtual kita punya benefit adalah kita bisa nyontek. Taruh di tempat yang terlihat sama kita, tapi nggak kelihatan kayak kita lagi ngebaca. Tapi kita tetap melihatnya ke arah kita punya kamera webcam. Itu penting teman-teman. Terserah teman-teman mau pakai yang semua media yang ada di Zoom ya. Teman-teman silakan gunakan PowerPoint-nya, teman-teman setting sebelah-sebelahan dengan Zoom supaya tidak terlihat, nggak masalah teman-teman. Atau teman-teman pakai tab atau pakai handphone. Saya nggak prefer handphone karena kekecilan. Tab masih oke lah. Teman-teman pakai itu. Kemudian apa? Yang paling penting ketika sudah mau mulai, kita harus sapa semua peserta yang masuk ke ruang virtual training kita itu. Oke, teman-teman. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Jangan lupa teman-teman dari sekian 6 hal yang sudah saya sampaikan di depan, apa yang mesti dipersiapkan. Jangan lupa teman-teman, masalahnya adalah latihannya dulu. Jadi latihan sebelum trainingnya, ya, minimal H-1 sebelum training itu penting sekali. The day before training itu penting supaya apa? Kita persiapkan semuanya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di penghujung pembahasan kita di bagian pertama dari tadi poin 1 sampai poin 6. Nah, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, open well and maintain credibility. Tapi teman-teman jangan lupa teman-teman subscribe dulu, share and like. Jadi teman-teman nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Langsung ada bunyi loncengnya kan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.